Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Bapak atau Ibu dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Nursifa dengan nomor induk mahasiswa 857245947 dengan program studi PGSD. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang Automate Online Proctoring, mulai dari pengertiannya, cara kerjanya, manfaatnya, dan dalam menjaga integritas akademik hingga bagaimana universitas melindungi privasi mahasiswa dalam penggunaan sistem tersebut. Seiring perkembangan teknologi digital, dunia pendidikan juga mengalami banyak perubahan. Saat ini proses pembelajaran tidak hanya dilakukan secara tatap muka, tetapi juga dapat dilakukan secara daring atau online. Begitu juga dengan pelaksanaan ujian. Setelah pandemi COVID-19, banyak sekolah dan universitas mulai menggunakan sistem ujian online agar kegiatan belajar tetap berjalan. Namun, pelaksanaan ujian secara daring tentu memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam menjaga kejujuran peserta ujian, karena pengawasan tidak berada langsung di ruangan yang sama dengan mahasiswa. Kemungkinan terjadinya kecurangan menjadi lebih besar. Untuk mengatasi masalah tersebut, muncullah teknologi yang disebut Automate Online Proctoring atau sistem pengawasan ujian online otomatis. Online proctoring adalah sistem pengawasan ujian daring yang menggunakan teknologi komputer, kamera, mikrofon, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI untuk memantau peserta ujian secara otomatis. Jika pada ujian biasanya pengawasan dilakukan langsung oleh guru atau dosen di ruangan kelas, maka pada sistem ini pengawasan dilakukan melalui perangkat digital seperti laptop atau komputer yang terhubung ke internet. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa peserta ujian mengerjakan soal secara mandiri, tanpa bantuan orang lain dan tanpa melakukan kecurangan. Saat menggunakan sistem ini, mahasiswa biasanya diminta menyalakan kamera dan mikrofon selama ujian berlangsung. Semua aktivitas peserta akan dipantau dan dianalisis oleh sistem. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara sistem tersebut bekerja. Secara umum, sistem ini bekerja melalui beberapa tahap. Ke-1, verifikasi identitas peserta. Sebelum ujian dimulai, mahasiswa harus melakukan verifikasi identitas terlebih dahulu. Biasanya mahasiswa diminta menunjukkan kartu identitas, mengambil foto wajah, atau melakukan pindaian wajah menggunakan kamera laptop. Nah, tujuannya adalah memastikan bahwa orang yang mengikuti ujian benar-benar mahasiswa yang terdaftar. Beberapa sistem bahkan menggunakan teknologi pengenalan wajah atau facial recognition untuk mencocokkan wajah peserta dengan data yang sudah tersimpan sebelumnya. Yang kedua, persiapan lingkungan ujian. Sebelum ujian berlangsung, sistem juga dapat meminta mahasiswa memperlihatkan kondisi ruangan menggunakan kamera. Nah, hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada orang lain di sekitar peserta, tidak ada catatan atau bantuan yang tidak diperbolehkan, serta lingkungan ujian dalam keadaan aman dan sesuai aturan. Tahap ini penting agar ujian berjalan lebih jujur dan adil. Yang ketiga, pemantauan selama ujian. Selama ujian dimulai, sistem akan membantu peserta secara otomatis melalui kamera, mikrofon, dan aktivitas layar komputer. Teknologi AI mendeteksi perilaku yang dianggap mencurigakan. Misalnya, peserta terlalu sering melihat ke arah lain, wajah peserta tidak terlihat di kamera, terdapat suara orang lain, membuka aplikasi lain, atau berpindah tab browser terlalu sering. Jika sistem menemukan aktivitas yang tidak wajar, maka sistem akan memberikan tanda atau perlindungan otomatis. Analisis dan laporan setelah ujian selesai. Sistem akan membuat laporan hasil pengawasan. Laporan tersebut biasanya berisi rekaman video, aktivitas layar, serta daftar aktivitas yang dianggap mencurigakan. Kemudian, pengawas atau dosen akan meninjau laporan tersebut untuk menentukan apakah benar terjadi pelanggaran atau tidak. Jadi, keputusan akhir tetap berada di tangan manusia, sedangkan AI hanya membantu proses pengawasan. Nah, manfaat penggunaan Automate Online Proctoring memiliki hal yang sangat penting, terutama dalam menjaga integritas akademik. Yang satu, mencegah kecurangan. Manfaat pertama adalah membantu mengurangi dan mencegah kecurangan saat ujian online. Karena peserta merasa diawasi, mereka akan lebih berhati-hati dan cenderung mengerjakan ujian secara mandiri. Hal ini dapat mengurangi tindakan seperti bekerja sama dengan orang lain, membuka catatan, atau mencari jawaban di internet. Yang kedua, menjaga keadilan. Sistem ini juga membantu menciptakan keadilan bagi seluruh mahasiswa. Semua peserta diawasi dengan aturan yang sama sehingga hasil ujian menjadi lebih objektif dan tidak merugikan mahasiswa yang jujur. Dengan demikian, nilai yang diperoleh benar-benar mencerminkan kemampuan masing-masing mahasiswa. Yang ketiga, mendukung pembelajaran jarak jauh. Manfaat berikutnya adalah memudahkan pelaksanaan ujian jarak jauh. Mahasiswa tidak perlu datang ke kampus untuk mengikuti ujian. Mereka dapat mengikuti ujian dari rumah atau tempat tinggal masing-masing. Hal ini membantu terutama bagi mahasiswa pendidik jarak jauh, mahasiswa yang tinggal jauh dari kampus, atau dalam kondisi tertentu seperti bencana dan pandemi. Yang keempat, efisiensi pengawasan. Automate Online Proctoring juga membantu dosen atau pengawas dalam memantau banyak peserta sekaligus. Jika dilakukan secara manual, pengawasan ujian online tentu membutuhkan banyak tenaga pengawas. Namun dengan bantuan AI, proses pengawasan menjadi lebih efisien. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan terhadap hasil ujian. Karena pengawasan dilakukan lebih ketat, hasil ujian menjadi lebih terpercaya. Nah, universitas dapat lebih yakin bahwa nilai mahasiswa diperoleh dengan jujur dan sesuai kemampuan asli mereka. Tantangan penggunaan Automate Online Proctoring. Walaupun memiliki banyak manfaat, sistem ini juga memiliki beberapa tantangan. Yang ke-1 adalah masalah jaringan internet. Karena ujian dilakukan secara online, koneksi internet menjadi hal yang sangat penting. Jika jaringan internet tidak stabil, mahasiswa bisa mengalami gangguan kamera, terputus dari sistem, atau kesulitan mengakses soal ujian. Hal ini tentu dapat
mengganggu konsentrasi peserta. Yang kedua, kecemasan mahasiswa. Sebagian mahasiswa merasa tidak nyaman karena terus diawasi kamera selama ujian berlangsung. Ada juga yang merasa gugup atau takut melakukan gerakan yang dianggap mencurigakan oleh sistem. Yang ketiga, resiko kesalahan deteksi AI. Teknologi AI tidak selalu sempurna. Kadang sistem dapat salah menilai aktivitas mahasiswa sebagai tindakan kecurigaan, padahal sebenarnya tidak melakukan pelanggaran. Contohnya, mahasiswa menoleh karena suara di luar rumah atau koneksi internet menyebabkan gangguan gambar kamera tersendat. Karena itu hasil analisis AI tetap diperlukan dan diperiksa kembali oleh manusia. Nah, bagaimana universitas melindungi privasi mahasiswa? Karena sistem ini menggunakan kamera mikrofon dan data pribadi, maka perlindungan privasi mahasiswa menjadi hal yang sangat penting. Ada beberapa cara yang dilakukan universitas untuk menjaga privasi mahasiswa. Yang satu, memberikan informasi yang jelas. Universitas harus menjelaskan kepada mahasiswa data apa saja sih yang direkam dan tujuan penggunaan data, bagaimana data tersebut disimpan. Dengan adanya keterbukaan informasi, mahasiswa dapat memahami penggunaan sistem dengan lebih baik. Yang kedua, menyimpan data dengan aman. Data rekaman ujian harus disimpan dalam sistem keamanan yang baik agar tidak mudah bocor atau disalahgunakan. Biasanya universitas menggunakan sistem keamanan digital dan kata sandi khusus untuk melindungi data mahasiswa. Membatasi akses data, tidak semua orang dapat melihat rekaman ujian mahasiswa. Akses hanya diberikan kepada pihak tertentu seperti admin resmi, dosen, atau pengawas yang berkepentingan. Yang keempat, menghapus data setelah digunakan. Universitas juga biasanya memiliki kebijakan untuk menghapus rekaman ujian setelah proses evaluasi selesai. Hal ini dilakukan agar data pribadi mahasiswa tidak tersimpan terlalu lama. Yang kelima, mengikuti aturan perlindungan data. Penggunaan sistem proctoring harus mengikuti aturan etika dan perlindungan data pribadi. Universitas harus memastikan bahwa penggunaan teknologi tidak melanggar hak privasi mahasiswa. Berdasarkan penjelasan, tadi dapat disimpulkan bahwa Automate Online Proctoring adalah teknologi pengawasan ujian daring yang menggunakan kamera, mikrofon, dan kecerdasan buatan untuk membantu menjaga kejujuran peserta ujian. Nah, sistem ini bekerja melalui proses verifikasi identitas, pemantauan selama ujian hingga analisis aktivitas peserta. Penggunaan Automate Online Proctoring memiliki banyak manfaat seperti mencegah kecurangan, menjaga keadilan, mendukung pembelajaran jarak jauh, serta meningkatkan kepercayaan terhadap hasil ujian. Namun, di sisi lain, universitas juga harus memperhatikan privasi mahasiswa dengan menjaga keamanan data dan menggunakan sistem secara bijak. Dengan penggunaan yang tepat, teknologi ini dapat menjadi solusi yang baik untuk mendukung pelaksanaan ujian online yang lebih jujur, aman, dan terpercaya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.